warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Wadatul Zuhro. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bai'il Urbu. Qororun ay hadza qororu, keputusan rokmu sitah wasabai wasalasah wasamaniyah taza nomor 76 _3 8D. Bisya'ni Bai'il Urbu, seputar akad jual beli dengan uang muka. Ba'da itlaihi, setelah sidang menelaah, alal buhuthi, atas beberapa kajian, alwaridati yang datang, ilal majma'i, kepada lembaga ini, bikhususi maudhu'il bai'il urbu, seputar tema jual beli dengan uang muka. Wa ba'da istima'ihi, dan setelah sidang mendengar, ilal munaqasyati, kepada beberapa diskusi, allati darot, yang telah berlangsung, haulahu, seputar tema akad ini. Qororo, memutuskan sidang majma' fikih mayali, terhadap beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, al-muradu, yang dimaksud bai'ul urbun, jual beli dengan uang muka, adalah bai'us sil'ah, menjual barang, ma'adaf'il mushtari, disertai pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, mablaghun, terhadap sejumlah uang, minal mali, dari harta, ilal bai'i, kepada penjual, ala annahu, atas dasar bahwasanya, in akhoda, jika pembeli jadi untuk melakukan akad pembelian, asil'ata, terhadap barang tersebut, tusiba, maka dihitung atau dianggap al-mablagu, sejumlah uang tadi yang dibayarkan, minat tamani, adalah bagian dari harga barang. Wa in tarokaha, jika pembeli tidak jadi melakukan akad jual beli, artinya tidak jadi membeli, fal mablagu, maka sejumlah uang yang dibayarkan tadi, lil bai'i, adalah menjadi milik dari penjual. Jadi biasanya diterapkan pada transaksi masa ini, yang mana biasanya orang yang membeli atau melakukan akad jual beli dengan cara uang muka ini, lalu jika dalam sekian waktu tidak melakukan kesepakatan, maka uang muka tadi hangus atau menjadi milik si penjual. Waya jeri, dan berlaku atau mengikuti majrul bai, terhadap ketentuan jual beli. Al-ijarah adalah transaksi akad sewa menyewa. Nah, akad hurbun ini atau uang muka ini tidak hanya berlaku pada jual beli saja, tapi juga berlaku pada sewa menyewa, dan hal ini sudah sering terjadi. Li'annaha, karena sesungguhnya akad ijarah bai'ul manafi'i adalah substansinya jual beli manfaat. Jadi kalau jual beli itu kan barang atau ainin, tapi kalau ijarah itu yang dijual manfaatnya. Nah, terkadang uang muka ini itu diberlakukan tidak hanya pada jual beli barang, tetapi juga pada jual beli manfaat atau biasa kita sebut dengan ijarah. Wa yustasna, dan dikecualikan, minal buyu'i, dari akad-akad jual beli, apa kuluma, setiap akad, yustarotu, yang disyaratkan, lisi hatihi, untuk keabsahan akad ini, qabdu ahadil badalaini, adanya serah terima salah satu penukarannya, fi majlisil aqdi, di dalam majelis akad, yaitu as-salami, akad salam. Nah, contohnya dalam akad salam ini, itu kan pokok harga barang harus diserahkan di muka atau pada saat transaksi. Nah, sehingga dalam akad salam itu tidak berlaku uang muka, karena pokok harga telah diserahkan di majelis akad itu. Nah, itu bedanya. Au qabdul badalaini, atau serah terima kedua penukarannya sekaligus, yaitu mubadalatil amwalir ribawiyah, seperti jual beli barang-barang atau harta-harta ribawi, walis sorfi, dan juga untuk jual beli mata uang. Nah, jadi kalau untuk barang-barang ribawi itu tidak ada uang mukanya. Jadi barang itu harus diakadkan pada saat itu juga, karena jika diberi jangka pembayarannya itu akan berpengaruh, dikarenakan uang ribawi itu terus memiliki nilai fluktuatif. Walaya jeri, dan tidak berlaku urbun ini atau sistem uang muka, fil murabahati lil amiri bisyiro, pada akad jual beli murabahah bagi pihak pemohon dalam pembelian, fi marhalatil mu'adati, di dalam fase perjanjian. Walakin, akan tetapi, yajri, berlaku urbun ini, fi marhalatil bai'i, pada fase penjualannya, at-taliyah, berikutnya, lil mu'adati, setelah adanya perjanjian sebelumnya. Wayajuzu, dan boleh, bai'ul urbun, jual beli dengan uang muka, idza quyidas, jika dibatasi, fatratul intidhari, waktu menunggunya. Artinya dalam akad ini harus ada pembatasan waktu.
Misalnya nih jual beli kulkas, nah diberi uang muka untuk mengikatnya, lalu ditentukan kapan waktu mengenai pelunasannya sehingga pokok harga kulkas tersebut bisa dilunasi oleh pembeli. Nah, hal tersebut barulah sah. Bizamanin mahdudin, dengan waktu yang tertentu, wayuh tasabu, dan dianggap al-urbun uang muka tersebut. Juz'an adalah bagian minat thamani dari harga barang. Jadi jika harga barangnya itu 5 juta misalnya, nah uang mukanya 1 juta, maka pembeli tinggal membayar sisanya yakni 4 juta, karena uang muka yang telah dibayarkan tadi itu merupakan dari pokok harga barang. Idza tamah, jika telah terjadi transaksi asyiroi, transaksi jual beli, wayakunu, dan ada uang muka itu. Min haqqil bai'i, adalah hak dari penjual. Idza adalah, jika tidak jadi, al mushtari, pihak pembeli, ani syiroi, dari pembelian. Jadi jika pembeli tidak jadi membeli, maka uang muka yang dibayarkan itu sudah menjadi milik dari sang penjual. Jadi inilah hal-hal yang berkaitan dengan akad jual beli uang muka. Nah, ada tambahan mengenai perbedaan pendapat para ulama tentang keabsahan jual beli ini. Yang pertama, menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Hanafiyah itu mengatakan bahwasanya bai'il urbun itu ghairu shahih, atau tidak sah atau tidak boleh, karena terdapat syarat yang merugikan dari salah satu pihak, yaitu pihak pembeli. Terus menurut Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwasanya akad jual beli urbun ini boleh karena ada fikhu sahabat yang mengatakan Sayyidina Umar telah atau pernah melakukan akad tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.